Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Andriani, saya mahasiswa Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan presentasi dengan topik pilar-pilar pendidikan dan relevansi di era digital yang dikaitkan dengan pemikiran tokoh pendidikan nasional kita, Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah fondasi kemajuan bangsa. Tanpa dasar yang kokoh, sistem pendidikan tidak akan mampu berdiri tegak dan mencapai tujuannya. Nah, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan zaman, kita perlu meninjau kembali nilai-nilai dasar pendidikan kita. Apakah masih relevan atau justru menjadi jawaban atas tantangan yang ada saat ini? Pertama, makna pilar dalam pendidikan. Pertama, mari kita pahami makna pilar. Dalam konteks pendidikan, pilar diartikan sebagai ruang penyangga atau dasar yang kokoh yang menopang sebuah bangunan agar tetap berdiri kuat. Dalam sistem pendidikan pilar berarti prinsip, nilai atau dasar pemikiran yang menjadi acuan utama dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pendidikan. Pilar inilah yang menjadi identitas dan arah tujuan pendidikan kita agar tidak kehilangan jati diri meski terus tergerus oleh perubahan zaman. Yang kedua adalah prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sebagai Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara merumuskan 3 prinsip dasar atau semboyan pendidikan yang sangat terkenal, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarso, dan tutpuri handayani. Yang pertama adalah ing ngarsa sung tulodo, artinya di depan seorang pendidik atau pemimpin harus memberikan contoh dan teladan yang baik. Pendidik bukan hanya mengajar materi, tetapi juga menjadi sosok panutan atau teladan dalam sikap, perilaku maupun cara berpikir. Yang kedua adalah ing madya mangunkarso, artinya di tengah atau di antara peserta didik, pendidik harus mampu membangun semangat, kemauan, dan inisiatif belajar. Pendidik sebagai mitra yang memotivasi dan menumbuhkan rasa ingin tahu serta kreativitas anak didik. Yang ketiga adalah tutpuri handayani, artinya di belakang pendidik harus mampu memberikan dorongan, dukungan, dan semangat agar peserta didik mampu menjalankan atau mampu berjalan maju dan dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri. Pendidik tidak mendominasi tetapi memfasilitasi kemandirian peserta didik. Selanjutnya adalah relevansi tentang di era digital. Kini kita hidup di era digital di mana teknologi informasi berkembang sangat pesat. Pembelajaran tidak lagi hanya terjadi di ruang kelas tetapi bisa dilakukan secara daring, jarak jauh, dan serba terhubung. Bagaimana relevansi ketiga prinsip ini diterapkan saat ini, serta apa tantangannya? Yang pertama, prinsip ing ngarsa sung tulodo. Di era digital, tantangannya adalah pendidik tidak hanya memberikan contoh saat bertatap muka, tetapi juga harus menjadi teladan dalam menggunakan teknologi dan media sosial. Contohnya adalah pendidik harus bijak menyaring informasi, sopan berkomunikasi di dunia maya, dan memanfaatkan teknologi untuk hal yang positif. Tantangannya adalah bagaimana memastikan keteladanan ini tetap terlihat dan dirasakan oleh peserta didik meskipun interaksi dilakukan melalui layar digital. Yang kedua adalah prinsip ing madya mangunkarso. Dalam pembelajaran berbasis teknologi, pendidik dituntut untuk tidak hanya menjadi penyampai materi, tetapi harus mampu membangun semangat dan mengantusiasme belajar di tengah banyaknya gangguan informasi atau konten hiburan lainnya. Contohnya adalah pendidik perlu merancang pembelajaran yang interaktif, menarik, dan bermakna, sehingga peserta didik tetap memiliki kemampuan atau kemauan belajar yang sangat tinggi. Tantangannya adalah
menjaga fokus dan sangat semangat peserta didik yang seringkali terpecah oleh berbagai hal di dunia maya. Yang ketiga adalah prinsip Tutwuri Handayani. Di era digital, akses informasi sangat luas dan terbuka. Peserta didik bisa belajar dari mana saja, siapa saja. Peran pendidik di sini adalah menjadi pendamping yang memberikan dukungan bimbingan, cara berpikir kritis, dan membantu memilah informasi yang benar dan bermanfaat. Contohnya adalah pendidik melatih literasi digital dan keamanan berinternet. Tantangannya adalah memastikan peserta didik tidak tersesat dalam arus informasi yang salah atau berbahaya, serta tetap tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Selain itu, tantangan besar lainnya adalah membentuk karakter anak didik. Di tengah kemudahan akses informasi, nilai-nilai moral dan etika seringkali terabaikan. Pendidik harus mampu menyeimbangkan penguasaan teknologi dengan membentuk kepribadian yang baik. Jika kita merenungkan pilar-pilar pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara itu justru menjadi solusi dan jawaban utama bagi personal pendidikan nasional saat ini. Kemajuan teknologi hanya berfungsi sebagai alat atau sarana, namun nilai, etika, dan kemanusiaan tetap menjadi inti dari pendidikan. Ketiga prinsip ini mengingatkan kita bahwa pendidik bukan sekedar transfer pengetahuan, melainkan proses membentuk manusia seutuhnya. Dan dengan menerapkan prinsip keteladanan, pembangunan semangat, dan memberikan dukungan, kita dapat menciptakan sistem pendidikan yang tangguh, relevan, dan mampu mencetak generasi yang cerdas sekaligus berhak mulia di tengah kemajuan zaman. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga mendapatkan wawasan dan menjadi refleksi kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.